Attention please. Okay. Prepare for praying. Ada berdoa, tangannya ditadakkan, kepalanya ditundukkan, berdoa yang soleh. Let's pray together. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ustazah mau cek kehadirannya dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Apa yang tidak masuk? Najwa dan 4 orang hari ini yang nggak masuk ya. Kita doakan semoga di pembelajaran berikutnya mereka bisa membersamai kita semua di sini. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai penerapan norma di masyarakat. Tapi sebelum itu, Ustazah mau menyampaikan dulu bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan anak-anak semua dapat merumuskan jenis-jenis penerapan norma di kehidupan sehari-hari dan dapat meningkatkan jenis-jenis penerapan norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Hari ini ada yang hari ini siapa yang datang tepat waktu? Semuanya tepat waktu? Ada yang datang telat hari ini? Oke. Kira-kira kenapa kita harus datang tepat waktu? Dan kenapa kalau yang datang tidak tepat waktu diberikan sanksi? Ada yang tahu? Nanti karena peraturan. Sebelum itu Ustazah ada video pembelajaran yang mau kalian simak. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Tunjuk tangan deh. Saya Bu Guru. Maju deh ke depan. Gede banget kamu, Ra. Ya dong. Terus gimana? Mana tuh? Wah, uang. Wah, rezeki. Ini, Ra, kamu lihat. Hati. Yeay. Tunggu. Jajan. Tahan dulu. Siapa tahu uang ini ada yang punya. Ada yang punya. Kalau ditaruh sini, berarti yang punya udah nggak mau kali Kak. Pokoknya dibuang. Ngarang. Mana ada orang buang uang sih, Ra. Mungkin orang itu nggak tahu kalau uangnya jatuh. Kita tunggu sampai ada yang nyari. Ya udah deh, kita tunggu. Kamusa, kita kan udah nungguin lama nih. Terus dari tadi nggak ada orang yang ngaku kehilangan uangnya. Kita beli minum dingin aja yuk. Wah, dengar nggak? Bang Cendol, sini beli. Berdasarkan video yang sudah kita simak tadi, kira-kira yang dilakukan oleh Rara itu benar atau tidak? Tidak. Ada tahu nggak ini film apa? Nah, jadi betul ya anak-anak semua, yang dilakukan Rara tadi itu kurang tepat atau tidak benar juga ya. Karena kalau kita ketemu uang di jalan, lebih baik diapakan? Terus ada yang mau ambil untuk jajan? Iya.
Tidak boleh, karena uang di jalan itu yang kita temukan itu bukan hak kita, bukan milik kita. Itu salah satu contoh penerapan norma agama. Norma agama karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat dosa. Kalau ngambil barang yang bukan milik kita, dosa atau tidak? Dosa. Itu adalah salah satu aturan yang tidak tertulis yang ada di kehidupan. Mengapa di hidup ini harus ada aturan sih? Kenapa semuanya harus berasalkan dengan aturan? Hidup atau dihukum mati? Kalau kalian harus milih, mana yang lebih penting? Dipenjara seumur hidup atau dihukum mati? Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya semoga kita nggak akan dihadapin sama pilihan kayak tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang nurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, uang jajan pun hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan membawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngatain satu sama lain tanpa takut dilaporin. Anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum, atau kayak di film bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Tapi kita harus sadari juga kalau wujud aturan itu nggak cuma tertulis aja. Ternyata ada yang nggak tertulis, kayak norma masyarakat. Selain itu, peraturan lain bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan ngikutin aturan-aturan biologis yang ketat. Dan sehari-hari kita ngomong pakai aturan berbahasa yang nyelamatin kita biar kita update status nggak jelas kayak orang-orang ini. Itulah alasan mengapa semuanya itu harus ada aturan. Norma itu aturan tidak tertulis yang ada di masyarakat. Kita berbicara dengan orang harus ada aturan. Kita mau belajar harus ada aturannya. Bayangkan kalau tidak ada aturan di dunia ini, mungkin akan banyak terjadi pembunuhan dan pejabat-pejabat akan bebas untuk korupsi. Sungguh tidak baik, bukan? Sekarang ada siapa yang bisa menyebutkan apa saja norma jenis-jenis norma yang ada di masyarakat? Ada yang tahu? Norma apa saja sebelum kita masuk ke materi? Norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan satu lagi norma hukum. Kalau kita ketemu uang di jalan kayak yang Rara tadi, itu termasuk contoh penerapan norma agama. Terus kalau misalnya pejabat yang korupsi itu termasuk norma apa? Hukum. Betul. Nah, di sini Ustazah akan membentuk anak-anak menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di sini Ustazah ada LKPD. Nanti Ustazah jelaskan dulu. Nah, di bagian depan ini kelihatan. Di bagian depan ini ada tujuan pembelajaran dan peraturan pengerjaannya. Juga di sini ada nama anggota kelompok dan kelas. Iya. Nanti tulis, dan di dalamnya itu ada situasinya. Kalian di sini baca dulu ceritanya, nanti kalian jawab pertanyaan yang di bawah. Kira-kira cerita di atas itu mencerminkan contoh penerapan norma apa? Norma hukum kan? Norma agama atau norma peraturan? Dan setelah itu juga ada teka-teki cari kata. Di sini ada beberapa kata yang harus kalian temukan di dalam kotak ini. Nanti kata-kata ini kalian susun menjadi satu pengertian norma. Entah itu norma kesusilaan atau norma hukum atau norma agama. Paham semuanya? Paham.
Udah, boleh dikerjakan. Ditulis dulu nama anggota kelompoknya. Semuanya mengerjakan ya. Itu kan ada 2 LKPD. Ada yang satu baik kata dan ada yang selesai ya.
Sudah semuanya? Tangan muda. Sudah semuanya?
lagi kesempatan. Jawabnya mana? Apa? Di. Hukum. Ada yang mau main lagi? Manakah yang termasuk penanaman tanaman di lingkungan masyarakat? Oh, udah tahu. Recall. Siapa yang mau? Boleh, siapa nih? Yang mana? Tulis, bermain tentang tulis, aturan, dan norma. Dan tadi kita berbicara tentang norma. Sebenarnya norma itu apa sih? Ini dia norma. Norma adalah aturan ataupun pedoman yang diterima dalam satu kelompok atau masyarakat yang mengatur perilaku dalam kelompok dan masyarakat tersebut. Nah, norma itu anak-anak Ustazah bisa lihat ke sini dulu. Norma ini dibuat agar kita bisa hidup dengan harmonis, penuh dengan teratur dan damai juga tentram.
Di LKPD-nya siapa yang dapat norma hukum? Kelompok ketiga yang dapat norma hukum. Nah, ada juga norma agama. Norma agama ini adalah aturan atau pedoman yang didasarkan pada ajaran agama tersebut. Nah, sanksinya itu spiritual. Jadi, selain kita dapat sanksi di ini ya, kita juga dapat sanksi di akhirat nanti. Kayak Ara tadi ngambil uang yang bukan milik dia, jadi dia dapat sanksi di dunia dan di akhirat. Nah, contoh penerapan norma agama ada menjalankan nilai-nilai agama. Apa saja menjalankan nilai-nilai agama? Contohnya toleransi, dan nilai-nilai agama bersedekah, infak, lalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya sholat, ngaji, zikir, menghindari perbuatan yang dilarang agama, mencuri. Lalu ada norma hukum. Nah, norma hukum ini ketentuan yang ditetapkan langsung oleh pemerintah atau otoritas resmi yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat di dalam suatu negara. Nah, contoh penerapan norma hukum: kewajiban membayar pajak. Pajak apa aja yang biasanya kita bayar? Mobil, motor, yang pajak bos, lalu ada menaati peraturan lalu lintas. Siapa yang menerobos lampu merah? Ada enggak? Ada. Kan kalau di bawah kita harus menaati peraturan lalu lintas. Tidak boleh menerobos lampu merah. Lalu larangan melakukan tindak kejahatan. Mencuri, mencopet, mencuri, benar. Ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini berkaitan dengan tata krama, etika, perjalanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanksi lisan, iya. Ini berkaitan dengan nah, menghormati orang yang lebih tua. Kalau ketemu bersalaman, kita sujud orang yang lebih tua, bersalaman dan beribadah. Memiliki aturan dalam berbicara. Kalau berbicara ke orang yang lebih tua itu harus sopan, tidak boleh berbicara dengan nada yang tinggi. Terus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Lalu yang terakhir ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini aturan yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh masyarakat. Nah, norma ini juga ada contohnya. Contohnya itu jujur dalam berkata. Misalnya nih, kalian ketemu pena di dalam kelas, tapi itu bukan pena kalian. Nah, ketika temannya tanya, ada yang lihat pena anak enggak? Nah, ada. Jawabannya dikembalikan penanya. Lalu saling menghormati dan menghargai sesama teman, dengan orang tua. Saling menghormati dan menghargai. Lalu membantu orang lain tanpa mengharap itu tadi ada contoh penerapan norma. Nah, sekarang LKPD-nya sudah selesai semua? Selesai. Ustazah meminta perwakilan 2 orang di setiap kelompoknya untuk maju ke depan untuk menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Boleh dari kelompok siapa yang mau maju duluan atau Ustazah yang pilih? Gak ada yang mau maju duluan. Mau maju duluan? Oke, nomor 1 duluan. Harus bisa ya? Temannya lihat ya, temannya nanti boleh ditanggapi. Ini caranya. Didengar ini biar tahu nanti temannya dapat menemukan uang di kelas. Apa
Coba Sepertinya itu punya adikku. Dia tadi kelihatan mencari uangnya yang hilang. Terima kasih Bu, karena kejujuran itu penting dalam kehidupan. Oke, nah kira-kira jawab pertanyaan nomor satu apa pertanyaannya? Mengapa putri memilih Jawabannya karena sikap jujur patuh Nah, coba didengar. Ini kan tadi di situasinya ibu guru yang menemukan uang yang hilang. Lalu ibu gurunya bertanya tuh pada putri-putri, ini kamu tahu nggak ini uang siapa? Kata ibu gurunya gitu. Terus putrinya bilang, mungkin itu uangnya adikku gitu. Jadi pertanyaan, mengapa putri memilih untuk mengatakan yang sebenarnya kepada ibu? Karena sikap jujur membantu seseorang bertanggung jawab atas perkataan dan perbuatan. Benar tidak jawaban teman-temannya? Benar? Benar. Oke. Yang kedua. Mengapa sikap jujur penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena orang yang jujur dapat dipercaya orang lain dan Mengapa sikap jujur penting dalam kehidupan sehari-hari? Semuanya, coba Ustazah tanya. Mengapa sikap jujur penting dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban teman-temannya karena sikap jujur karena orang yang jujur dapat dipercaya orang yang jujur dapat dipercaya oleh orang lain dan mencegah kesalahpahaman. Oke, soal nomor 3. Sebutkan apa yang ada pada situasi tersebut. Norma kesusilaan. Tadi kita sudah bahas tentang norma kesusilaan. Ini dia norma kesusilaan. Contohnya itu jujur dalam berkata. Nah, oke, boleh jelaskan yang teka-teki saya katanya. Boleh kan? Itu berarti di sini. Oke. Ada kata apa aja yang ditemukan? Ada kata bukan yang baca. Pegang kan? Ada. Lalu yang hati, guru, perbuatan, dan rasa, lidah, bedakan manusia baik dan hidup. Nah, boleh dari kata-kata yang ditemukan
wow juga, tapi beda kayak yang kalian. Kalau Ustazah bilang dikasih apa, kalian bilang dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Bisa? Oh, iya. Bisa? Oke. Ustazah bilang dikasih apa ya? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan untuk kanan dan kiri. Kelompok selanjutnya, kelompok siapa yang mau maju? Kelompok siapa? Boleh. Awal lagi. Oh iya. Awal dulu. Boleh kelompok dua. Siapa yang maju? Faras dan Oleh. Oh, yang satu lagi yang Tapi sekarang sudah masuk waktu sholat. Ayo kita sholat dulu. Aku jadi Coba anak-anak semuanya lihat di sini. Di sini ada situasi 3. Kalau situasi 4 tadi tentang norma kesusilaan, nah situasi 3 ini ada yang mengajak temannya main untuk ke lapangan, tapi waktu sudah memasukkan sudah pukul sholat. Jadi di sini temannya ngajak untuk sholat dulu baru bermain. Nah, kira-kira ini termasuk norma apa? Norma agama. Coba dijelaskan. Nomor 2-nya. bagaimana sikap yang baik, bagaimana sikap yang baik yang kita tunjukkan ketika mendengar suara azan. Yang baik. Menuju ke masjid. Coba yang alfabet keduanya ini ya. Ini kata-kata cari kata-kata apa aja yang dibuat. Ketemu sama nggak kata-katanya? Aturan, hidup, agama, bersumber, dari kata-kata ini kira-kira kalimatnya apa? Coba dibacakan. Yang mengatakan Aturan agama yang dari pedoman hidup atau bersumber ajaran. Jadi norma agama itu adalah aturan atau pedoman hidup yang bersumber dari ajaran agama. Oke, terima kasih Faras dan Bekri. Boleh dikasih tepuk wow lagi Faras dan Bekri, belum kesini dulu. Bekri sama Faras dulu. Boleh sama-sama dikasih tepuk wow dulu. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Selanjutnya yang barat lagi, tes
Ibu bereskan piring di meja ya. Itu bagian dari tanggung jawab ibu setelah makan. Nanti aja Bu, lagi capek. Ingat membantu orang tua itu perbuatan baik. Allah senang dengan anak yang sopan dan bijaksana. Ya Bu, maaf tadi aku jauh tidak sopan. Coba Bu, sekarang Nah, jadi semua di sini ada ibu yang meminta tolong ke anaknya untuk membereskan piring yang setelah selesai makan. Tapi anaknya malah jawab kayak gini, nanti aja Bu, lagi capek. Kira-kira yang dijawab anaknya itu sopan atau tidak? Jadi tidak boleh menjawab kepada orang tua seperti itu. Nah, saya tanya sebagai ini situasi satu ini tentang norma apa? Norma kesopanan. Boleh dibaca aja kita baca yang didapat. Ada kata aturan yang mengatur seseorang tentang kehidupan dalam masyarakat. Nah, ini kira-kira kalau jawaban itu apa? Jawaban adalah aturan yang berlaku masyarakat. Beri tepuk tangan dulu untuk Yasmin dan Tasya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, terima kasih Yasmin dan Tasya. Yang terakhir kelompok 3, boleh maju ke depan. Boleh dibaca situasinya dulu, Iba. Boleh dibaca pertanyaan yang pertama. Iya Kak, kalau semua orang baru sampah sembarangan jalanan bisa jadi kotor. Kira-kira situasi ini termasuk ke contoh penerapan norma apa? Hukum. Yang LKPD katanya boleh dijelaskan kata yang digunakan ada kata ada kata aturan, lalu perangkat, jadi kalau digabungkan jadi aturan. Kalau hukum adalah aturan atau perangkat yang dibuat. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Ina dan Alvan. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, boleh duduk. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang penerapan norma di masyarakat. Sekarang sekarang Ustazah mau kasih tahu dari semua penerapan norma, ada norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum dan norma agama. Jadi fungsi norma ini adalah untuk
juga untuk melindungi hak dan kewajiban kita sebagai seorang individu, menciptakan solidaritas dan kerukunan, juga mengarahkan perilaku individu. Nah, jadi dari semua penerapan-penerapan dan contoh norma tadi, kalian bisa belajar dan bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi ada yang tahu kita tadi belajar tentang apa aja? Selain norma apa aja kita belajar tadi? Norma agama, norma agama, terus norma apa sih? Norma kesopanan, norma hukum. Dan kita tadi juga sudah mempelajari pengertian dari masing-masing normanya. Nah, jadi norma ini diciptakan, dibuat untuk membantu manusia agar hidup kita itu tertata, agar hidup kita damai, aman, tentram, dan kita juga bisa bertanggung jawab di kehidupan sehari-hari, di kehidupan bermasyarakat. Dan juga mematuhi norma ini itu menunjukkan bahwa kita ini adalah seseorang yang bersikap dan kita dapat beramal soleh, seperti yang dijelaskan dalam satu hadis, yaitu sesungguhnya orang yang paling sempurna itu adalah yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah harapkan pembelajaran tentang norma ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Ustazah tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.